Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman, sebelum memperbaiki water heater, alangkah baiknya kita mengetahui nama-nama atau part-part dari water heater gas khususnya, dan juga fungsinya. Ada dua water heater gas yang saya bawa ini. Yang sebelah kiri ini adalah yang model magnet, orangnya bilangnya low pressure ya. Yang satunya ini ada rumahnya seperti ini adalah model membran atau ada yang nyebut high pressure. Sebenarnya yang model membran pun juga ada yang low pressure, misalkan washer, tetapi memang tekanan yang cukup rendah untuk bisa menyalakan water heater biasanya memakai yang model magnet. Seperti biasa, rumah saya ini di pinggir jalan, ditanjakan, jadi sangat ramai. Dan seperti biasa juga, sambil menjelaskan saya biasanya ngoceh ngalor ngidul ya, harap dimaklumi. Mungkin ada yang bilang bertele-tele atau tidak to the point, ya monggo, memang sudah style saya, tidak perlu ditonton videonya. Kalau memang terlalu lama bisa di skip yang tidak penting. Yang pertama-tama teman-teman saya jelaskan ada beberapa bagian penting dari water heater gas. Yang pertama adalah otaknya ya teman-teman. Otaknya itu adalah sebuah modul. Ini yang mungkin sering dilupakan. Modul ini digerakkan, nah ini modul, oleh batu baterai, yaitu ada yang ini sambil menjelaskan ya, sambil menjawab pertanyaan kubur itu, pertanyaan kadang sepele. Ternyata baterainya nggak diganti sudah beberapa bulan. Ini nyawanya modul ini. Untuk menghidupkan modul ini memakai batu baterai, jadi bukan hiasan batu baterai, ini ada fungsinya. Ini ada dalam box ini ada dua buah batu baterai, ukuran batu baterai besar UM1. Yang besar itu biasanya teman-teman, umumnya, takutnya nanti ada yang beda, saya bilang yang umumnya. Yang pertama dari modul itu adalah modulnya sendiri, kemudian ada satu ini solenoid. Jadi modul ini tugasnya pertama membuat pemantik, kedua mengirim strom ke solenoid atau solenoid, katup kran gas agar membuka. Yang ketiga, fungsi modul itu adalah sebagai sensor, ada api atau tidak itu modul harus bisa menghentikan. Jadi yang ketiga adalah fungsinya sebagai safety-nya juga ada satu lagi sebagai ini sensor flame failure, kegagalan api, tidak ada api. Yang kemudian ini kelebihan suhu, namanya termostat, ditempel di bagian luar. Jadi yang pertama tadi sudah jelas, ini modul, ini solenoid, dan ini termostat yang tugasnya memutus aliran listrik ke modul ketika suhu biasanya settingnya 70 derajat, terlalu panas. Nah, nanti dia akan nyambung lagi setelah turun sekitar 60 derajat, dia berfungsi lagi menyambung. Yang di sini teman-teman, ini yang disebut magnet switch atau reed switch. Jadi saya jelaskan di video ini, apa-apa yang saya sampaikan bisa jadi namanya berbeda, tetapi ini yang biasa saya sebutkan supaya nanti kalau saya menjawab pertanyaan, itulah alatnya. Jadi mungkin nama bisa berbeda, yang penting itu alatnya seperti itu, fungsinya seperti itu. Jadi namanya magnet switch ini adalah saklar gitu teman-teman, saklar yang digerakkan oleh magnet yang naik turun di pipa input. Dan pada water heater membran ini namanya biasanya orang nyebut limit switch atau micro switch, ya sama aja, pokoknya intinya saklar ya. Switch itu saklar, menyambung dan memutus arus listrik, dalam hal ini arus dari batu baterai. Semuanya digerakkan oleh aliran air, bukan tekanan ya, nanti malah kurang jelas. Jadi air itu bisa mengalir karena ada perbedaan tekanan dari tinggi ke rendah,
makanya bisa mengalir. Ini sekaligus juga untuk menjawab posisi keran gitu loh teman-teman. Posisi kerannya di output atau input. Jadi kalau sudah kita jelaskan di awal adanya aliran air baru bisa menyala, bukan tekanan ya, itu sebenarnya sudah langsung bisa menjelaskan mau ditaruh di input stop kerannya atau di output itu sama saja. Karena kalau kita tutup ya berarti tidak ada aliran air, kita buka ada aliran air. Itu yang membuat bekerjanya water heater, dari adanya aliran air. Itu aja lebih penting. Itu untuk menjelaskan dimana kita menaruh keran, stop keran. Di output atau di input sama saja. Ketika dibuka akan terjadi aliran, pasti hidup. Ketika ditutup tidak aliran, dia mati. Jadi yang dibutuhkan aliran. Dan ini teman-teman, dari modul ini sebentar, yang pertama ini dulu saklar ya. Ini ada yang tanya ini saklar, karena ada yang tidak pakai saklar ya, ya tidak masalah gitu loh teman-teman. Namanya ini saklar utama, yaitu dari batu baterai ke saklar utama, strumnya setelah disambungkan baru dikirim ke switch, itu yang ada saklarnya. Kalau tidak ada saklarnya berarti dari batu baterai langsung ke switch, gitu aja, gampang aja teman. Tapi urutannya yang pertama dari batu baterai itu ke saklar dulu kalau ada saklarnya, saklar utama, dan baru ke magnet switch atau micro switch. Di urutannya seperti itu dari batu baterai. Dan ini teman-teman, ada juga bertanya apakah aman tidak ada saklarnya. Ya saya jawab aman-aman saja, tapi kalau secara teknis ya tidak aman gitu loh. Jadi soal aman tidak itu sebenarnya dari persepsi kita. Kalau ikuti aturan standar pabrik, bahkan Paloma yang paling canggih sekalipun itu, ketika kita selesai memakai water heater gas, itu diharuskan mematikan saklar utama, mematikan aliran air, mematikan katup gas. Nah, jadi di gasnya ini ada kerannya, standarnya ya. Itu saking ya, itu standar teknis itu teman-teman. Dalam prakteknya di rumah saya tidak pernah saya matikan gitu loh teman. Karena apa? Karena ada yang memang orang selalu mematikan, menghidupkan ini, ternyata apa? Ini rentan rusak, ini gampang sekali rusak. Maksudnya aman, jadi setelah selesai mandi dimatikan. Jadi itu prinsip keamanan itu tergantung dari kita sendiri ya. Ini juga penting, misalkan tiba-tiba tidak bisa mati ya, ketika keran ditutup, air itu masih menyala, ya kita matikan di sini, pengaman. Nah, kalau nggak ada ininya ya gampang aja teman-teman, tinggal dilepas baterai gitu aja teman. Dilepas baterai, namanya alat bisa problem, masih menyala, mungkin nyantol, ya gasnya, regulatornya dicabut gitu loh teman-teman. Jadi urutan-urutan sederhana itu kadang yang sering dilupakan ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini susah saya menjawab, apakah aman Pak tidak ada saklar? Ya aman-aman saja gitu teman-teman, karena masih ada saklar lagi. Tetapi kita jangan menggantungkan semua itu pada alat. Manusia itu yang paling penting, yang paling canggih, yang diberi, dianugerahi Tuhan kemampuan lebih daripada alat. Jadi manusianya yang aktif. Dan dari modul ini ada jalur kabel, ini yang disebut kabel tegangan tinggi. Di sini tertulis ini di modulnya HV1, HV2, terus S. Ada yang HV1-nya, maksudnya ini tegangan tinggi, high voltage. Fungsinya apa? Pemantik. Jadi ini ada dua pemantiknya. Yang pendek ini namanya saya sebut elektrode, ada yang nyebutnya busi, ya silakan saja. Kalau ini nanti sebut busi salah ya teman, karena ini tidak mengeluarkan api gitu loh. Ini businya ada dua, elektrode pemantik. Seperti ini hanya diberi jarak dengan bodi supaya apa ya, konslet gitu loh. Dari tegangan tinggi biar ada hubungan pendek dengan bodi, ada dua. Dan ini modelnya tancap ya teman-teman. Jadi ini sering kali terjadi oksidasi, apa, bubuk itu loh teman-teman, bubuk
karena tembaga kena udara bubuk. Ini kita potong, kalau bermasalah salah satu caranya ada dipotong, ditancapkan lagi. Jadi ini namanya elektrode pemanti, berhubungan dengan HV yang di sini. Yang S ya, ini yang S namanya safety teman-teman, safety. Bentuknya panjang ya, businya panjang, elektrodenya panjang. Ini namanya kalau secara teknis, karena ada teman-teman yang komplain masalah penyebutan ya. Insya Allah saya bisa menyebutkan sesuai secara istilah teknis ya, tapi kita pakai bahasa yang umum gitu teman-teman, biar mudah dipahami. Kalau ini secara teknis namanya flame failure sensor. Jadi sensor kegagalan api, kegagalan penyalaan. Ketika tidak ada api di sini, dia harus memutus modulnya. Modelnya beda, lebih panjang. Kenapa harus lebih panjang? Ya karena dia harus kena api selama kita memakai ini. Elektrode ujungnya harus terpanggang, terpapar api. Beda dengan yang pemanti. Yang pemanti itu pendek, hanya didekatkan dengan bodi ini aja. Sedangkan yang ini elektrodenya panjang karena harus terpapar api. Itu yang mungkin sering tidak dipahami. Jadi kalau ini menceng, katakanlah ini miring, tidak pas di apinya, ya tidak bisa tersensor, akhirnya problem yang menyala sebentar. Ini juga sama teman-teman, kadang kendor. Kalau kita beli online sering saya betulkan yang beli online itu. Ternyata apa? Ya karena di pengiriman lepas. Nah, ini sudah longgar ini. Nah, ini bisa kita potong, dimasukkan lagi seperti ini. Jadi ini tadi sudah kita jelaskan elektrode, termostat, solenoid, modul, kemudian ini teman-teman magnet switch. Ada lagi yang perlu saya jelaskan, ini adalah knop pengatur gas. Ya, ini knop pengatur aliran gas. Yang di sini knop pengatur aliran gas ke tungku. Nah, tidak semua ada model di tengah ini, seperti ini tidak ada. Yang model pengatur tungku ini biasanya untuk membagi kalau api kecil yang nyala satu tungku gitu teman, karena ada tiga ya, ada tiga tungku ini, 1 2 3. Kalau api besar baru tiga-tiganya. Ada yang modelnya walaupun api kecil menyala semua tetapi apinya kecil. Kalau dibesarkan 3 tungku menyala semua tetapi apinya besar, gitu aja. Jadi ini tidak perlu terlalu dipusingkan ya teman, mengatur aliran gas itu aja, sama dengan di sini. Jadi ini kerjanya seri dari sini langsung ke sini. Jadi kalau ini dikecilkan ya pasti di sini kecil, gitu aja, karena ini yang sumber utama setelah dari solenoid. Yang sebelah kanan ini adalah pengatur tekanan. Nah, ini ada orang bilang pengatur tekanan. Wah, ini Pak, ketika saya putar ke kanan kan tulisannya tekanan tinggi ya. Biasanya ada model ini yang model membran. Ya, tapi keluarnya kok kecil. Iya, maksudnya tekanan tinggi itu maksudnya biar tekanannya tinggi di dalam membrannya, bukan keluarannya tambah kencang, bukan. Jadi kalau model ini teman-teman, kalau kita buka ke kanan ini, justru alirannya yang model magnet ini alirannya sangat lebih besar, lebih kencang. Kalau ini kita cekik ini ke kiri, dia alirannya kecil. Kalau ini kebalikannya teman-teman. Walaupun tulisannya di sini high gitu ya, biasanya ini ada di covernya ini model Cinaan ya teman-teman, tapi masih bekerja loh, masih fungsi loh ini. Nah, ini sebelah kanan high. Ini kita mikirnya biasanya high itu waduh kencang ya, bukan ya. Karena untuk yang model membran ini, ketika aliran air kurang kencang, maka membrannya tidak cukup untuk mendorong micro switch dan valve gas ini. Ketika air tempat kita kurang kencang, misalkan memakai PDAM ya, pada waktu siang lancar ya, ketika pagi hari itu malam hari ketika pemakaian bareng-bareng ternyata tidak menyala, ya ini kita putar ke kanan ke high. Maksudnya apa? Mencekik, memberi tekanan tinggi ke membran agar bisa bekerja. Karena kan pas siang gitu teman-teman, karena tidak ada pemakaian, kita posisikan di low, ternyata kok lancar ya. Begitu pagi atau malam ternyata tidak mau menyala ya, karena tekanan airnya berkurang teman-teman.
Nah seperti ini, berkurang akhirnya tidak menyala, itu diakali dengan dicekik high ke posisi high, memberi tekanan yang tinggi ke sini, tetapi keluaran airnya ya menjadi kecil itu teman-teman. Karena aliran air kecil otomatis keluarnya panas. Itu lagi saya jelaskan apa hubungannya tekanan yang rendah atau aliran air yang debitnya kecil. Jadi untuk water heater itu perlu debit dan tekanan, dua-duanya penting, tidak hanya tekanan, karena ada yang memakai pompa DC ya teman-teman. Nah, itu tekanan saja, debitnya nggak ada. Itu ada beberapa juga pompa DC yang juga ada debit, tapi sepanjang yang saya tahu banyak hanya memberi tekanan. Nah untuk cuci mobil itu beda ya teman-teman, ya kita pakai pompa sumur, pompa yang normal aja, ada debit ada tekanan. Penjelasan kenapa panas itu ya ini yang sering tidak dipahami ya, orang memilih ini teman-teman yang low pressure ya, karena ini pakai tekanan rendah bisa, iya maksudnya menyalanya bisa, tapi ketika tekanan rendah teman-teman tidak bisa leluasa mengatur suhu. Kenapa? Ya begitu aliran air itu pelan ya. Nah, yang namanya pelan teman-teman itu pasti lama lewatnya, itu lama terkena api gitu teman-teman, akhirnya keluarannya panas. Itu loh ya penjelasannya teman-teman. Jadi yang enak itu memakai, walaupun memakai model magnet yang memakai booster atau tekanannya yang tinggi. Karena apa? Ketika kepanasan tinggal kita ngatur gasnya. Tetapi kalau alirannya air tidak kencang, kita hanya bisa memakai panas terus. Tapi kembali lagi ke cara mandi kita itu teman-teman, itu yang banyak juga ditanyakan. Kalau kita sekedar memerlukan air panas ya, bukan air hangat yang bisa langsung dipakai. Jadi sekali lagi tergantung cara mandinya. Kalau sekedar memerlukan air panas, keluarnya panas ya, terus mandinya memakai bak dicampur air dingin, ya tidak masalah teman-teman, memakai tekanan rendah loh. Tapi tidak semua orang kan, ada yang kepingin langsung shower. Nah itu harus ada tekanan yang tinggi supaya airnya bisa langsung dipakai hangat. Ini masih ada satu problem lagi ya, karena ada suatu channel yang membahas cara memasang keran mixer di water heater. Fatalnya ya, bukan fatalnya, insya Allah saya koreksi, menyamakan cara kerja water heater gas dengan water heater listrik ya sangat beda. Jadi kalau water heater gas itu saya rekomen tidak perlu memakai mixer. Nanti kalau memakai mixer jadi kacau. Ada yang di paralel ya, itu di videonya dijelaskan, di paralel ke kamar mandi lain. Sangat bermasalah teman-teman kalau water heater gas. Karena apa? Nyawanya, hidup matinya gas itu, water heater gas, dari aliran air. Ketika taruh di mixer, maka aliran ke mesin berkurang. Aliran air dinginnya sebagian masuk ke keran dingin, misalkan di posisi tengah gitu. Akhirnya mati gitu teman-teman. Kecuali teman-teman memakai jalur sendiri khusus, jalur perpipaan air dingin untuk water heater gas ini, tidak campur dengan induk water heater dingin, tidak campur dengan keran dingin yang lain itu. Tapi kan jarang ya, rata-rata sudah jadi satu. Ya itu gak apa-apa teman-teman, asal kita memahami gitu loh. Tapi intinya jangan menyamakan water heater gas dengan water heater listrik dalam hal pemakaian keran mixer. Karena kalau water heater listrik tidak ada hubungannya, meskipun terbagi itu tidak ada hubungannya, karena tetap menyalanya dari selama dicolokkan ke listrik dan termostatnya masih nyambung ya nyala. Kalau ini hidup matinya sangat dipengaruhi aliran air. Dan ini teman-teman ada satu lagi yang sering ditanyakan, ini ada saringan input air dingin, itu harus terpasang ya. Saringan input air dingin yang mengeluarkannya tinggal dicongkel saringan itu aja. Ada beberapa merek juga memberi saringan di gasnya, tidak masalah teman-teman, itu safety supaya tidak mengganjal bila ada kotoran di solenoid. Dan bagian ini yang disebut ini teman-teman heat exchanger. Nah, itu kalau bahasa teknis insya Allah saya tuh bisa nyebutkan, tapi kan bahasa awam juga saya bingung apa itu. Ini heat exchanger, merubah
apa panas itu. Jadi dari api ini supaya berpindah exchanger ke dalam kalornya, perpindahan kalornya ke air. Sedangkan ini tadi disebut tungku ya teman, tungkunya ini, kompornya itu aja. Dan ada satu pertanyaan lagi ya, memang saya coba ingat-ingat lagi nih. Ini ada model ini teman-teman. Nah ini di bawah keluaran ini ada seperti kecil. Ini adalah sensor suhu. Sensor suhu ini nanti keluarannya ada 2 kabel sensor suhu. Nah ini nanti masuk ke dalam cover bagian depan ya. Ditutupnya itu apa? Untuk display suhu. Jadi ini sensor suhunya, nanti satu lagi ada kabel dari modul itu untuk sumber tenaganya, untuk LED-nya itu. Makanya ada 4 yang masuk ke dalam cover depan. Jadi mensensor suhu keluaran untuk display, tidak ada hubungan dengan mematikan dan menghidupkan. Semata-mata hanya untuk display menunjukkan suhu keluaran. Saya jawab lagi pertanyaan itu karena ada yang bertanya, Pak, apakah penting itu display itu? Ya saya jawab sekali lagi tergantung kebutuhan ya teman-teman. Bagi saya nggak penting gitu loh. Nah, tinggal kita atur aja kalau kurang dingin, kurang panas gitu loh. Itu kan aksesoris ya, penarik ya. Kan produsen itu tahu kelemahannya orang Indonesia itu kan seneng tampilan ya. Padahal fungsi nggak penting itu. Tampilan, nah itu ditambah display yang model Niko itu harganya naik jadi 300.000. Padahal itu modalnya cuma 50.000 aja menambah display. Saya jelaskan lagi, kita pakai patokan merek yang sudah terkenal gitu loh. Paloma, Rine Jepang, nggak ada displaynya itu memang. Ya nggak penting memang. Kalau Anda menganggap suhu itu penting, ya monggo. Jadi itu tergantung sekali lagi kebutuhan. Secara pabrikan nggak penting teman. Itu secara teknis nggak ada hubungannya dengan sistem ini, tidak ada penunjukan. Display itu aksesoris gitu aja. Tapi ya karena orang suka ya sudah tambah display, harganya naik 300.000 atau covernya dikasih kaca gitu. Nah Paloma itu kan cuman gitu aja jelek. Tahu sendirilah orang Indonesia itu kemalan penampilan gitu teman-teman. Water heater itu kan letaknya di kamar mandi ya. Kalau kita tuh orang teknis ya, orang Eropa ya, saya bilang gitu, pakai pedoman. Kita bukan mengunggulkan orang luar, bukan ya. Mereka hanya fungsi ya dan kekuatan. Bentuk itu nggak penting ya. Kalau kita kan mungkin wah biar kelihatan ini display dipajang kalau ada tamu masuk kamar mandi kita, water heaternya keren gitu. Padahal yang keren itu murahan gitu teman-teman. Paloma itu nggak keren, modelnya biasa aja. Tapi fungsi kehandalannya. Tapi itulah pasar ya. Jadi produsen yang peka terhadap kebutuhan pasar ya dibikin ada kacanya, ada bunganya. Nanti jangan ditanyakan itu penting apa kaca dan bunga itu ya. Ya penting ya. Kalau perlu dikasih cermin itu loh. Sekalian mengaca, nggak perlu pasang cermin. Jawaban-jawaban seperti itu teman-teman. Jadi kita yang prinsip-prinsip saja. Seperti ini display. Apa? Bukan display teman-teman. Tombol power. Penting tidak? Ya nggak penting. Gitu. Ini hanya menunjukkan bahwa modul itu mendapat strom gitu aja. Tetapi ketika tidak menyala, water heaternya tidak berfungsi air panasnya, jangan menyalakan ini teman-teman. Ini hanya sebatas membaca sensor bahwa ada strom masuk ke modul. Soal ini di sini problem tidak menyala, urusannya lain. Sedangkan di Paloma justru kebalikannya, LED-nya itu menunjukkan ketika batu baterai low bed. Itu aja teman-teman, sambil ngobrol ya seperti ini biar teman-teman tambah wawasan. Di fungsi-fungsi alat itu yang pertama modul, saya ulangi lagi, yang sudah jelas ya sudah ditutup saja videonya. Modul ini fungsinya ada 3. Yang pertama menghasilkan percikan api, pemantik, itu ada waktunya cuma berapa detik. Setelah menyala baru disensor. Yang kedua, fungsi kedua adalah memberi setrum ke solenoid katup gas agar aliran gas masuk. Yang ketiga adalah sebagai fungsi safety. Ketika tidak ada api, dia harus memutus. Ketika kelebihan suhu
harus memutus. Jadi fungsinya ada 3 modul itu. Sama teman-teman di modul ini yang model membran. Kemudian sistem switchnya teman-teman, ini yang model magnet. Jadi jangan kita gampang bingung dengan istilah switch gitu. Switch itu saklar itu teman-teman, menyambungkan dan memutus namanya saklar. Jadi kalau di sini dianggap bermasalah ya di bypass. Masih ada pertanyaan teman-teman yang sebenarnya jawabannya kayaknya benar-benar nggak perlu dijawab sebenarnya. Bypass itu apa? Bypass itu disambung langsung teman-teman gitu loh. Jadi kalau mengetes kita mencurigai katakanlah switch ini rusak, ya sudah di bypass ini teman-teman, ini dilepas terus dihubungkan langsung. Nah, ini biasanya saya sogok pakai test pen ya, itu kan berarti menyambungkan langsung. Ketika memakai switch ini tidak berfungsi, di sini berfungsi, di jumper istilahnya di bypass, ya berarti ini yang rusak. Inilah urutan-urutan cara memperbaiki itu seperti itu. Yang namanya bypass ya itu teman-teman. Dan ada yang nanya yang masalah ini kalau kita tes tanpa aliran air, tes modul gitu aja teman, cetok, kita tiup pakai selang, di sini pakai mulut gitu ya, dari gas, ya tidak membuka teman-teman, tidak terasa membuka aliran gasnya. Karena apa? Ini ada pintu kedua gas. Itu bedanya antara membran dan model ini yang magnet. Jadi dari sini gas itu diatur, ada ini pengatur gas, di sini masih ada pintu lagi yang digerakkan oleh membran baru masuk ke tungku. Sedangkan yang model magnet ini hanya satu jalur, ini aja pintunya, dari solenoid pengatur gas langsung ke tungku. Yang sini ini buntu teman-teman, ini tertutup, nggak ada hubungannya sama air sama sekali. Ada lagi pertanyaan, yang mana nama termostat ini teman-teman? Termostat bisa di sini, bisa di sini, intinya di keluaran air panas bagian akhir. Ini kan sudah lewat belok-belok sini ya, nah, keluarannya di sini. Itu aja teman-teman. Jadi untuk membaca suhu yang dikeluarkan water heater gas ini terlalu tinggi atau tidak. Kalau terlalu tinggi lebih dari 70 derajat akan diputus mesinnya, setrum ke modul dimatikan. Itu aja teman-teman, mungkin fungsi-fungsi dari part-part, nama-nama dari part water heater gas, baik model magnet maupun model membran, atau ada bilang low pressure dan high pressure, beserta fungsi-fungsinya. Dari memahami fungsi-fungsi dan nama-nama itu, insya Allah nanti kita bisa melangkah ke perbaikan lebih mudah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.